Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan melanjutkan reaction dari CM ya, bre, ya, CM. Untuk mereaction reputasi terusik ya, untuk melanjutkan reaction yang sebelumnya. Oke, bre, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel CM. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel CM ini untuk yang part 4-nya ya, part 4-nya ya. Sebelum nonton seperti biasa kita like terlebih dahulu, biasa kan juga akan nge-like, dan langsung aja kita lihat gimana kelanjutan dari sahabat baru mereka ini, bre. Kita play. Lo kalau di sini slow aja, Cil. Enak lo malah udah kenalan sama Bang M, Jojo sama Peta di sini. Iya, makasih banyak, Bang. Udah mau terima gua tinggal di sini. Si preman lewat, bre. Woi, Cil, ayo ikut. Kemana, Bang? Udah, ayo ikut gua. Aduh, gimana ini? Gak yakin gua sama orang itu. Tapi dia mesti ngancem kalau gak gua turutin. Cil, ayo. Iya, Bang. Maaf, Bang, gua tinggal dulu ya. Lah, lo mau kemana, Cil? Bentaran, Bang. Pasti diajak nyolong lagi nih, model-modelnya ini. Kita ngapain di sini, Bang? Udah, diam dulu. Ntar lo juga tahu. Sebenarnya mau ngapain sih? Nah itu, bre, ambil tas gua deket toko itu. Lah, kenapa nggak lo ambil sendiri, Bang? Ini kan gua minta tolong sama lo. Ya, apa bedanya sama lo kesana sendiri? Dia dijebak lagi, kayaknya. Aduh, ini orang juga ini. Ya, yang gua kenal di sana, gengsi gua. Lo ambil sendirilah, Bang. Kok lo nolak? Kalau itu punya lo, ya ambil sendiri, Bang. Jangan nyuruh gua. Lo kan kawan gua di sini. Kawan sih kawan, Bang. Tapi kayaknya lo punya niat gak beres deh. Maksud lo apaan? Lo nyuruh gua ambil tas itu, padahal itu bukan punya lo kan? Itu namanya nyuri, Bang. Nyuri itu dosa. Oke. Tapi bre, sebelum di episode sebelumnya gue ingat-ingat si M itu kalau nggak salah ngikutin dari belakang ya. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lo kira gua di sini tukang copet? Tapi buktinya tas yang kemarin itu bukan punya lo, Bang. Kemarin aja ada yang teriak-teriak kehilangan tas. Diam lo. Pilihannya cuma dua. Lo ikuti gua atau lo nggak betah tinggal di sini. Dah lah, gua mau pulang. Oke, dia pulang, bre. Tapi perasaan episode kemarin dia diikutin sama si M dan kawan-kawan rencananya gitu ya. Dah lah, gua nggak bakal percaya sama orang-orang sini. Nggak taunya sama aja kayak di kampung lama. Kalau nggak ada bedanya, mending pindah lagi aja lah. Lah, lo kok jalan kaki, Cil? Mana teman kamu tadi? Lo mau kemana, Cil? Gua mau pulang. Nah, ya udah, bareng sama kita aja. Gua boncengin dah. Nggak, gua mau jalan kaki aja. Oke. Dia kayak sebel ingat masa lalunya juga gitu ya, bre ya. Lah, tuh orang kenapa dah? Lo takut-takutin, Simon. Takutin apa? Ya udah, kalian pulang dulu aja nggak apa-apa. Gua mau nyamperin si Ucil. Oke, jadi si M yang nyamperin nih. Sama saja. Mending pulang ke kampung halaman. Jadi mungkin kalau si M kan tampaknya ya serem juga sih si M gitu ya. Tegas juga kan tampang si M. Udah jelas pasti punya teman. Meski beberapa lainnya nggak ada yang jelas. Pokoknya kalau bapak emak pulang, gua ngomong aja lah kalau gua nggak bisa tinggal di sini. Oke. Weh, cepet banget lo jalan, Cil. Ngapain lo kesini, Bang? Gua ya pengen kesini aja. Di sini gua nggak butuh teman, Bang. Gua nggak percaya sama orang-orang sini. Nih Ucil kenapa dah? Pasti ada yang tidak beres nih. Oke, jadi si M mulai curiga lah. Lo kenapa, Cil? Kalau lo pengen cerita aja sama gua. Si M lama gak nih di sana? Kagak tahu gua. Kalian pasti ngerti lah. Kita udah sering ketemu orang-orang modelan kayak Ucil. Maksudnya gimana, Jo? Oh, gua tahu. Kebelet berak mungkin. Bukanlah. Maksudnya gini loh, dia seperti orang ketakutan yang habis gimana gitu, bukan kebelet berak gitu loh. Kocak. Terus apa, Jo? Kayaknya dia di sini dimanfaatin orang deh. Lah, masa iya sih? Kalau iya, tapi siapa, Jo? Masa orang-orang sini? Kalau orang sini kayaknya nggak mungkin. Siapa lo yang nggak tahu pasukan senyap di kampung ini? Pasti ulah dari kampung lain. Bisa jadi sih.
Terus gimana dong? Nah itu yang gua pikirkan. Jangan sampai si Ucil pindah dari kampung sini gara-gara agak nyaman tinggal di sini. Nah, bener itu Joe. Tahu sendiri, kita di sini belain mati-matian buat jaga reputasi kampung ini. Kalau sampai kampung ini jadi jelek gara-gara segelintir orang, wah ini nggak bisa dibiarin. Ya, gue pernah ngalamin hal seperti itu, reputasi rusak dan bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Iya, karena difitnah orang lagi pernah gue, bre. Berarti kita nanti tanyain aja si Ucil, gimana pendapatnya tinggal di sini. Ya udah, kan Bang M lagi ngikutin si Ucil. Pasti dia cari-cari tahu apa yang dirasakan si Ucil. Lagian tuh orang culun banget sih, bisa aja jadi potensi. Lo jangan ngomongin masalah penampilan, tak? Ya nggak gitu, Mon. Tersinggung yang satu. Kalau dia sama gua nih, gua ajarin cara potong rambut sama latihan bela diri biar sangar kayak gua. Halah, yang ada lo ajakin mancing, tak? Ya udah, pokoknya lo di sini slow aja, Cil. Jangan takut-takut sama orang. Di sini orangnya baik-baik kok. Gua aja kenal akrab sama RT sini. Jadi kalau ada apa-apa ngomong aja sama dia. Iya bang, makasih udah kasih kepercayaan. Ya udah, ini kan nyokap bokap lo masih lama pulangnya nih. Mending lo ikut gua yuk, tempat teman-teman gua. Ah, malu gua bang, nggak ada yang kenal. Oke, Ya kan, jadi si M udah berhasil merayu gitu ya. Lama lo kenal sama orang-orang sini. Santai aja, gua temenin. Ya udah boleh lah bang, tapi gua bawa sepeda bang. Kapan sampainya? Udah sama gua aja, boncengan bawa motor. Nggak apa-apa nih bang. Udah santai aja kayak apa aja lo. Ya udah yuk. Oke. Waduh, Masa sih baru niat baik udah mogok nih motor? kenapa nih motor? Waduh, kenapa bang? Kagak tahu. Tiba-tiba berebut motornya, Cil. Wah, apa gara-gara oplosan kali bang? Kagak tahu gua. Wah, gak bisa ini, Cil. Pakai sepeda gua aja bang, gimana? Ya udah yuk, tumben banget nih motor. Woi. Ya seru juga, gayung habis naik motor keren ya gayung gitu loh. Oke. Siapa lagi itu yang cegat? Jadi dia takut soalnya ya emang kita akuin ya bre ya. Tampangnya dari sahabat-sahabatnya si M ini ya serem-serem, apalagi dua orang ini. Bang, apa nggak berhenti dulu? Lah, kenapa berhenti, Cil? Kayaknya berhenti dulu deh bang. Itu di depan ada orang. Lah, emang kenapa? Santai aja, Cil. Tapi bang, itu kayaknya preman semua bang. Jeh. Lagi Serem ya. di tempat biasanya. Ngompol lagi. Lo kenapa, Cil? Bang, yakin lah. Mending kita pulang bang. Jeh, santai aja, Cil. Ini Max kawan gua. Yang di belakang itu Ihsan kawan gua juga. Tapi bang, buset, ini orang apa monster ya? Mana motor lo M? Gak tahu, macet motor gua di gang 3. Gua tinggal di sana aja. Ayo ke tempat anak-anak yang lain. Ya udah lo duluan sana. Gua mau olahraga naik sepeda nih. Oke. Bang, lo yakin tadi itu orang? Lo kira apa Anda? Asli takut gua bang. Lo santai aja, Cil. Ya walaupun gitu dia orangnya baik, nggak mungkin mengganggu orang yang nggak salah gitu loh. Asik ya bre ya. Nah bre, itulah tadi ya episode keempat dari Reputasi Terusik. Dan kira-kira seperti apa dan bagaimana kelanjutannya, langsung aja kita ke episode selanjutnya. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada ya di episode yang selanjutnya. Seperti biasa kita like terlebih dahulu Reputasi Terusik part 5-nya. Dan langsung aja kita play. Woi, play. Bosnya udah mulai bermasalah deh ya. Wah, gak Waktunya bisa untuk ini, membeli Cil. yang Pakai baru sepeda nih gua kayaknya. aja bang, gimana? Ya udah yuk, tumben banget nih motor. Sebelumnya bre, naik sepeda nih. Mana anak-anak yang lainnya? Lagi di tempat biasanya. Sampai ngompol. Loh, gak ada orang bu. Ucil kemana ya? Paling sama teman-temannya, Pak. Tadi tukang ojek mau antar jam berapa bu barangnya? Sebentar lagi juga sampai, Pak. Tadi masih disusun. Oh alah. Oh, Assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam. Pak RT.
ketemu lagi kita, Pak. Hei, iya, Pak. Bapak hari ini mau kemana? Nggak kemana-mana, Pak. Ini barusan pulang dari pasar. Oh, jadi begini, Pak. Sepertinya ada yang perlu saya sampaikan. Apa itu, Pak? Saya selaku RT di sini selalu menjunjung tinggi keamanan dan kenyamanan warga di sini. Dan saya selalu menjaga reputasi kampung ini dari kerusakan lingkungan maupun orang-orangnya. Wah, bagus kalau begitu, Pak. Maka dari itu, saya sampaikan sama Bapak kalau anak Bapak itu... kenapa anak saya, Pak? Saya dapat laporan dari warga kampung sebelah kalau anak Bapak mengambil tas milik orang lain. Oh, kejadian yang pertama ketahuan ya. Kejadian yang pertama ketahuan, bre. Aduh, ini kayak gimana nih? Astagfirullah, nggak mungkin, Pak. Anak saya Ucil nggak mungkin mengambil punya orang. Dia orangnya penakut, Pak. Oh, waduh, gimana ya? Atau enggak Bapak ikut ke rumah saya aja. Kita bicarakan di sana. Soalnya si korban sudah membawa barang bukti sebuah rekaman CCTV, Pak. Dan itu menurut saya mirip anak Bapak. Astagfirullah. Yaudah, yuk kita cek sana, Pak. Wah, kalau gua jadi ini dia. jadi ribet nih kalau kayak gini, bre. Kira-kira apa yang harus dilakuin nih, bre? Ogah banget. Iya, tapi situasinya kayak gak memungkinkan, Jo. Pasti ada cara lain lah. Ya iya, tapi yang namanya juga orang. Pasti punya prinsip masing-masing. Cil, ngobrol apa? Malah diem aja. Iya bang, ini lagi mikir. Gak usah mikir-mikir, Cil. Nih orang-orang pada gak ada yang mikir. Apalagi yang pakai topi noh, ceplas-ceplos. Kompor. Oh, ngomong-ngomong kalian ini saling kenal ya? Ya iyalah, kan teman semuanya gitu loh. Emang ya serem-serem, bre, tampaknya. POV ketika introvert bertanya, Mon. Gak apa-apa, tak. Dia juga udah berusaha ngobrol. Sekalinya ngobrol kagak nyambung. Kita mah orang sini, Cil. Ya pasti kenal lah. Iya, Deng. Ngomong-ngomong, kalau bisa pindah ke sini, Cil. Emang di wilayah timur kenapa? Ya seperti yang gue bilang waktu itu, Bang. Banyak gangster mafia di mana-mana. Apalagi beberapa waktu lalu sempat ada bersih tegang di proyek wilayah timur. Nggak tahu tuh, dengar-dengar banyak terjadi perbudakan di sana. Lo bisa tahu itu, Cil? Iyalah, Bang, kan gue orang sana. Oke, berarti intinya penyerangan kemarin itu sudah kesebar sampai kemana-mana gitu ya, bre ya? Anehnya, setelah datang kelompok yang atributnya serba hitam, proyek wilayah timur sekarang jadi sunyi. Udah nggak ada kegiatan pembangunan di sana. Mungkin para mafia itu udah pada pergi. Lo pengen tahu siapa kelompok yang pakaiannya serba hitam itu, Cil? Emang siapa, Bang? Kasih tahu nggak ya? Nanti lo juga tahu sendiri, Cil. Oh, jadi ini orang tua anak itu. Saya kasih tahu ya, Pak. Lain kali Aduh, kalau kayak kondisi kayak gini ya, bre. Sementara sebenarnya kalau memang ya anaknya salah ngambil barang orang, oke. Tapi dia nggak tahu kalau itu barang orang, taunya itu barang milik temannya dan disuruh ngambilin gitu. Makanya antara salah dan serba salah juga, salah atau benarnya juga kita nggak tahu ya. Salah nggak salahnya gitulah, bre. anaknya yang benar. Jangan biarkan anaknya jadi maling. Apa? Oh, tenang dulu, Neng. Anda ini kalau ngomong hati-hati ya. Tidak mungkin anak saya melakukan hal itu. Bapak tidak usah membela dia. Mau saya kasih bukti? Nih, silakan lihat sendiri. Langsung shock orang tua kalau kayak gitu, Bre. Langsung shock, bener. Astagfirullahaladzim. Kalau anak bapak tidak bisa mengembalikan tas dan barang berharga saya akan bawa ke jalur hukum. Tunggu dulu, Neng. Saya akan berusaha mengembalikan barang-barang itu. Tapi saya minta tolong jangan bawa permasalahan ini ke jalur hukum ya. Beri kita kesempatan untuk mengembalikannya. Kami juga orang baru di sini, Neng. Terserah bapak saja. Yang penting barang-barang di tas saya bisa kembali lagi. Wah, baik. Kasian banget nih kalau kayak gini, Bre. Kasian banget, mana ya uang ala kadarnya nggak punya lagi, Bre. Baik, Neng, secepatnya akan saya kembalikan. Keterlaluan si Ucil ya. Bikin malu saya saja. Kok bisa-bisanya dia mau ambil barang milik orang. Seumur-umur saya belum pernah tahu dia melakukan itu. Bentar dulu. Atau jangan-jangan terpengaruh sama teman-temannya kali ya. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Bisa aja loh, Cil. Tapi ya nggak semuanya sih, Bang. Iya, gua tahu lah. Tapi orang di luar dimensi malah nyolong uang rakyat. Wajahnya bebas tersenyum. Tadi ngomong oplosan, sekarang ngomong
Wilayah di luar aduh, sampai seratnya 2 dimensi ya, koruptor lah intinya ya. Nyum, walaupun udah pakai rompi. Itu mah koruptor. Oh, ternyata di sini markas kumpulnya. Ucil, sini kamu. Ngapain kumpul-kumpul kalau mau jadi maling? Wah. Apa? Wow. Ini ya kaget lah bre semuanya. Jadi yang kena fitnah ini adalah si M dan teman-teman ya bre ya. Walah, ini kalau gini memang bisa merusak reputasi bre ya. Oke bre, langsung aja, gue penasaran sama episode, langsung aja kita episode selanjutnya. Siapa yang ngomongnya, let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di episode yang ke-6. Seperti biasa kita like terlebih dahulu. Aduh bre, ini mouse-nya udah mulai nggak beres nih bre ya. Wah, mudah-mudahan kalau punya rezeki bisa beli yang baru nih. Oke, dan langsung aja kita play. Kalau anak bapak tidak bisa mengembalikan tas dan barang berharga saya akan bawa ke jalur hukum. Tunggu dulu nih. Oh, ternyata di sini markas kumpulnya. Ucil, sini kamu. Wah. Ngapain kumpul-kumpul kalau mau jadi maling? Apa? Ucil, dengar tidak? Oh iya pak. Cepat ke sini. Nggak di sana, nggak di sini, sama saja. Isinya orang-orang brengsek semua. Bapak kenapa? Kok marah-marah? Bapak sangat kecewa sama kamu, Cil. Bapak ajak jauh-jauh pindah ke sini ya biar tenang. Malah jadi maling di sini. Maling apa pak? Bapak jangan nuduh yang enggak. Kamu nggak usah ngelak dari Bapak. Wow, ini jadi ribet nih masalah bre. Jadi ribet gara-gara orang luar kampung ya. Jadi ribet nih masalah. Sekarang di mana tas merah punya orang kampung sebelah? Hah? Iya ya, itu kan memang gua yang ambil. Tapi kan gua waktu itu disuruh orang, dan gua nggak tahu kalau tas itu milik dia. Tas itu Ucil nggak tahu pak. Kasih tahu Bapak. Siapa yang bantu kamu? Teman-teman kamu itu? Yang mana yang ngajarin jadi maling? Kamu ya? Lah, kok ngeliatin gua? Saya kagak tahu, Pak. Anak saya nggak mungkin mengambil barang milik orang kalau nggak ada yang ngajarin. Pasti gara-gara kalian semua ini. Pak, bukan mereka, Pak. Justru mereka orang-orangnya baik. Udah, sekarang mending kita pulang. Kasih tahu Bapak di mana tas merah itu. Iya, Pak. Awas saja kalian ya. Lah, kok jadi kita yang disalahin, Bang? Wah, ya langsung shock terapi sih, Bre, kalau kita kena fitnah, Bre. Gak tahu, Jo. Elah, bikin kaget aja. Lagian tuh Ucil kok tiba-tiba dapat kasus aja. Iya, mana pas kumpulnya sama kita lagi. Tapi masa iya sih? Bocah sepolos itu berani nyolong. Gua rasa ada yang mau usik-usik lagi nih. Kita perlu cari tahu. Jangan sampai pemuda-pemuda di sini terlibat kasus yang bikin malu nama kampung. Nah, bener itu. Udah, wes, mulai gerak, wes. Kayak orang-orang kayak gini mulai gerak, hancur sekalian, hancur ya. Jangan sampai ngerusak reputasi. Iya, apalagi di kampung ini kan sering dikunjungi turis-turis asing. Ucil, kasih tahu Bapak, di mana kamu sembunyikan tas orang itu? Itu ada barang-barang berharganya loh, Cil. Kalau secepatnya tidak ketemu, bisa-bisa kamu dipenjarakan sama orangnya. Waduh. Kok ngeri banget sih? Beneran Pak, sumpah. Ucil kagak tahu apa yang Bapak maksud. Ucil juga nggak ambil tas itu kok. Kamu jangan bohong, Cil. Kamu jangan bikin malu Bapak di sini ya. Kamu tahu nggak? Tadi orangnya kesini bawa barang bukti. Kalau di rekaman CCTV itu adalah kamu. Waduh, gimana ya? Kalau gua ngaku, Bapak pasti marah besar. Apa gua kasih tahu aja ya? Kalau waktu itu gua dijebak sama orang. Tapi Bapak apa percaya? Cil. Iya Pak. Sudah, pokoknya Bapak nggak mau tahu. Kamu cari tas yang sudah kamu ambil itu. Secepatnya kamu harus kembalikan. Kalau tidak, kamu terima akibatnya. Weh, repot kalau kayak gini, Bre. Bener, Bre, repot banget. Ini serba salah, Ucil jadi bingung, nggak tahu harus berbuat apa ya. Nggak tahu harus gimana. Pusing gua. Ini mah nggak ada pilihan lagi selain ketemu orang itu. Bisa-bisanya gua dijadiin kambing hitam. Dia yang nyuri, masa gua yang dibalik jeruji. Oit. Jalan lempeng aja. Kayak banyak pikiran. Mau kemana lo? Nah, pas banget ketemu sama lo, Bang. Yoi, kita kan CS. CS apalah. Sebel banget, Bre, kalau kita dimanfaatin orang untuk kejahatannya ya. Sebel banget. Gimana? Ada bisnis apa nih? Kalau nggak ada, gua ada bisnis besar nih. Lumayan lah buat THR lo. Kayaknya gua nggak butuh itu, Bang. Sombong amat. Udah banyak duit loh. Maaf Bang, gua kesini cuma mau tas itu.
Tas apaan? Ya tas yang lo suruh ambil waktu itu. Gua minta tas merah itu lagi. Dan sekalian isinya. Kagak ada. Buat apa lo nyariin tas itu? Tolonglah bang, gua butuh barang bukti itu. Tas itu mau gua kembalikan ke pemiliknya. Ngaco lo ini. Kan gua pemiliknya. Lo jangan bikin gua... Dia mau nggak mau demi kebenaran ya. Dia harus berani gitu. emosi aja bang. Jelas-jelas itu bukan punya lo. Itu punya orang. Lo kalau dibilangin ngeyel banget dah. Bang, gua minta hari ini juga lo kembalikan. Kalau tidak gua mau dibawa ke pengadilan. Waduh, bener gak nih? Weh, lo jangan mengada-ngada ya. Gua seriusan bang. Kalau gua sampai nggak dapat lagi itu barang, gua bisa masuk sel tahanan. Hah, itu kan urusan lo. Lo sendiri kan yang ngambil. Itu kan, dia pasti ya pusing-pusing amat. Yang penting dia untung. Ini orang-orang kayak gini mirip koruptor, bre. Lo ya, kan lo yang nyuruh ambil tas itu bang. Kalau udah di tangan gua, berarti punya gua. Bang, seriusan bang. Lo jangan kayak gitulah bang. Gua minta cepat lo kembalikan. Kalau nggak ada ya nggak ada. Ngeyel banget nih bocah. Kalau lo nggak cepat kembalikan tas itu, gua akan bilang ke pengadilan kalau lo pelaku utamanya. Weh, maksud lo apa-apaan? Hah? Maksud lo apaan? Ya makanya cepat kembalikan tas itu. Weh, denger ya. Kalau lo sampai melaporkan gua pelakunya, hati-hati lo sama gua. Pokoknya gua akan lakukan itu. Lo nih lama-lama bikin... Oh, Hah? Kenapa itu? Weh, lepasin dia. wah, keren. Ternyata adiknya si M ya jago juga ya. Ini adik si M kan, bre? Luar biasa. Kenapa, Bre? Dia menjebak gua jadi maling bre. Padahal dia yang sembunyikan itu barang. Weh, siapa lo? Mau jadi jagoan? Buru pulang sana, ganti seragam lo. Puasa-puasa malah jadi penjahat. Itu bocah modelan apa ya? Ngelunjak lo ya. Mau lo gue senggol ginjal lo. Udah, nggak usah basa-basi bang. Cepat kembalikan barang yang sudah lo ambil. Weh, lo bocah mana? Mau ikut-ikut campur urusan gua lo? Ya nggak gitu bang. Kasihan dia nih. Lo jadiin kambing hitam. Masa lo yang nyurai, dia yang dibalik jeruji. Nah, itu. Koruptor sering gitu, bre. Koruptor itu juga sering gitu. Itu bukan urusan lo. Kalau lo nggak mau kembalikan itu barang, berarti lo nggak mau selesai bang. Nih bocah ngelunjak juga ya. Nih tua masih bego aja ya. Kurang ajar, sini lo. Lah malah nantangin anak CTM. Bre, Oh, ternyata banyak anggotanya. Wow, udah habis deh ya. Makanya jangan nantangin anak CTM. Jadi gitu. Ya, anak CTM yang baik hati ini ya. Anak CTM yang baik hati. Mereka pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Wih, keren banget ya. Oke bre, ya kita tahan dulu untuk reaksinya. Untuk yang selanjutnya lagi ya. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Dan ini mohon maaf bre, agak kurang nyaman nih untuk reaksinya. Mouse-nya kelihatannya mulai error nih bre. Karena ya udah puluhan tahun ya bre ya. Dari mouse ini dari tahun sekitar 2009an sih ya sampai sekarang. Wow, ditemenin mouse kayak gini. Ini pun warisan dari teman ya, teman yang saya dulu pernah jaga warnet, saya dikasih nih bre ya. Jadi yo dari tahun 2009-2010 kalau nggak salah. Ini udah berapa tahun ya bre, 15 tahun mouse ini bre, lama banget ya. Oke bre ya, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.